Sampurasun, warga Subang. Seberapa meter deh, Pak? Sakilo ya? 20 meter lah, entah sakilo. Berarti ingat di dia ya. Belok kiri. Belok kirinya, Pak. Saya Agustina, host vlog sejarah lokal Subang. Oke, kali ini kita udah sampai di Monumen Perjuangan 45, tepatnya di Dusun Cisepan, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siak. Saya Ayudia, saya Agustina, host vlog sejarah lokal Subang. Oke, kali ini kita udah sampai di Monumen Perjuangan 45, tepatnya di Dusun Cisepan, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siak. Di tengah-tengah perkembangan informasi yang masif ini, apa kita sudah tahu apa aja sih potensi sejarah lokal yang ada di Subang? Nah, salah satunya tempat yang kita datangin sekarang ini. Penasaran kan? Yuk, kenali Subang lebih dalam. Halo! Oke, jadi Monumen Perjuangan 45 Cisepan ini adalah saksi peristiwa sejarah Perang Kemerdekaan, di mana pasukan tentara Siliwangi dan rakyat di bawah pimpinan Mayor Engkong Darsono melawan penjajah Belanda pada tahun 1949. Oh, ternyata sampai juga ya tentara Belanda ke tanah Tanjung Siak ini? Pasti sampai, karena itu peristiwa terjadi saat agresi militer Belanda kedua. Oh, ceritanya penuh bersejarah banget. Sangat bersejarah. Jadi Monumen Perjuangan 45 ini selain menjadi saksi sejarah, juga menjadi tanda kehormatan untuk mengenang para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita ini. Yang pertama ada relief yang menggambarkan perang gerilya. Yang kedua ada relief lidah api menjulur, di mana filosofinya adalah semangat juang masyarakat Desa Cibuluh. Yang ketiga adalah tulisan Monumen Perjuangan. Yang keempat ada patung Macan Siliwangi dan patung seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini saya sedang bersama Pak Deden, warga sekitar yang tinggal di daerah yang Monumen Perjuangan 45 ini. Yang Bapak tahu tentang Monumen Perjuangan 45 ini itu apa ya, Pak? Kalau menurut orang tua, sejarah monumen ini dibuat itu dulu pada tahun 49, waktu agresi militer Belanda kedua, itu tentara Siliwangi pulang hijrah dari Jogja, itu dihadang oleh pasukan Belanda sehingga terjadi pertempuran di daerah sini. Gitu. Oke, itu garis besarnya ya, Pak ya. Terus kenangan yang Bapak ingat tentang momentum Monumen Perjuangan 45 ini, Pak? Kenangannya ya sewaktu saya masih kecil, waktu masih usia SD gitu ya, waktu ya sekitar tahun berapa, Pak? Tahun 1985. Itu pelaku sejarahnya veteran-veteran perang Belanda itu dulu udah kakek-kakek semua. Biasanya suka tiap tahun itu datang ke sini. Mereka melakukan tabur bunga di sekitar sungai, di sekitar belakang monumen ini. Karena dulu teman-teman mereka banyak yang gugur dan dibuang ke sungai di belakang sana. Dalam rangka untuk memperingati ya, kenangan mengenang kejadian tersebut. Lalu cerita apa yang tersebar di daerah sekitar sini, Pak, tentang Monumen Perjuangan 45 ini? Ceritanya banyak sih, kenangan dari orang tua dulu ya, suka cerita. Di antaranya mungkin di daerah di sini juga banyak warga ada di antara yang menjadi korban gitu kan, korban meninggal
Terus tentara-tentara Belanda juga banyak yang dibuang ke kali gitu ya. Jadi ya seperti itulah cerita-ceritanya. Cukup mengharukan juga ya Pak di daerah sekitar sini. Berarti rumornya cukup sejarah sekali. Ya, makanya di daerah sini namanya Kampung Cisepan. Ya. Tapi untuk daerah disebut juga daerahnya namanya Tarung Jaya. Tarung Jaya. Tarung Jaya. Jadi waktu itu Tarung itu kan pertempuran. Ya. Kita jaya dalam pertempuran. Jadi namanya jadi Tarung Jaya. Makanya kalau jalan sebelah sana ada namanya SD. Ya. Itu SD Tarung Jaya. Oh, Tarung Jaya. Tarung ya Jaya, Pak. tapi diganti jadi Parung Jaya. Oh, gitu. Asalnya Tarung Jaya. Oke, teman-teman, itu kilas balik sejarah dari masyarakat sekitar yang disampaikan oleh Pak Deden. Terima kasih Pak Ya, Deden untuk sama-sama. waktunya. Yeay! Akhirnya kita selesai untuk membahas kilas balik sejarah Monumen Perjuangan 45 ini. Dari jalan-jalan kali ini, kita bisa belajar untuk menghargai suatu tempat. Karena dengan begitu kita betul-betul menghargai bahwa masyarakat Subang ini pernah turut andil dalam kesejarahan. Pastinya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Yuk, mari, Merawat sejarah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Bye-bye. Sampai jumpa di nge-vlog lokal sejarah Subang berikutnya.